Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js di proyek aplikasi restoran bagian yang ke-51. Kita akan menampilkan tabel user. Kita langsung ke materinya saja. Kita akan menampilkan di dalam menu user ini adalah user yang menggunakan admin page ini. Kita sudah membuatnya di dalam lumennya sudah selesai. Sekarang kita akan ke React.js-nya dulu. Kita akan cari yaitu user.js. Di dalam user.js ini kita akan bikin .row, kemudian kita buat di dalam sini kita berikan div. Di dalam div kita kasih h2, kita isi dengan menu user. Berikutnya di dalam sini kita juga akan buat .row, kemudian di dalam sini kita kasih div. Di dalam div kita buat input, type-nya adalah submit, kemudian value kita isi dengan tambah. Kemudian berikutnya kita akan buat lagi di dalam sini yaitu .row lagi. .row dalam sini kita akan isi dengan tabel. Jadi kita akan buat tabel open, tabel close. Di dalam tabel open kita buat t-head. Kemudian di bawahnya t-head kita punya t-body. Ini. Kemudian kita akan mengambil data di dalam sini. Kita akan kopikan dari dalam orders. Kita akan gunakan yaitu kita menggunakan custom hook. Di dalam custom hook kita akan gunakan yang ini. Kita akan copy, kemudian kita kembali lagi ke dalam user.js. Kita akan gunakan yang ini. Untuk importnya kita Ctrl X, kita taruh di dalam sini. Kemudian kita ambil lagi di dalam orders. Untuk mengambil datanya kita menggunakan perintah ini. Kita akan copy, kembali lagi ke dalam user.js. Ini akan kita hapus. Kemudian kita akan isi di dalam sini yaitu user. Ini kita bisa kasih petik-petik, tidak apa-apa. Jadi tidak harus menggunakan backtick. Kemudian kita sudah dapatkan ini. Berikutnya kita akan isikan di dalam sini, di dalam t-head. Kita isi dengan tr. Di dalam tr kita isi th. Th yang pertama adalah nomor. Kemudian shift alt bawah. Kita isi dengan user, shift alt bawah. Kemudian level ini. Kemudian kita bisa lihat lagi di kolom yang akan kita tampilkan, yaitu kita masukkan email, kemudian password tidak, yaitu level, kemudian status level, kemudian di dalam sini user kita pakai email, kemudian ini kita kasih dulu dengan status. Jadi nomor, user, level, status. Kemudian di dalam sini juga kita akan buat isi .map. Kemudian kita buat di dalam kurung ini, kurung lagi yaitu file, kemudian koma, index, kemudian ini kita kasih panah, kemudian kurung lagi. Di dalam kurung ini kita akan berikan yang pertama adalah tr. Kemudian di dalam tr ini kita isi dengan key, kita isi dengan index. Kemudian yang di dalam sini kita isi kolomnya menggunakan td.
TD yang pertama adalah nomor, kita isi saja dengan nomor dulu, kemudian Shift Alt bawah, kita isi usernya adalah email, file.email, kemudian Shift Alt panah bawah, berikutnya adalah file.level, kemudian berikutnya adalah file.status. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Nah, ini kita sudah dapatkan nomor admin@gmail, kemudian ini kita akan tambahkan CSS-nya. Kita tambahkan CSS, kita akan copy saja dari tabel yang ada di dalam sini. Kita lihat menggunakan class name ini. Klik kanan kemudian copy, kita masuk ke dalam user, kita isikan ke dalam tabel sini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Ini nomor, user, level, status. Kita dapatkan admin, cookie, kasir, dan status. Status ini nanti kalau ada 0 itu dia banned, kalau dia 1 berarti dia aktif. Jadi nanti kita akan isi dia aktif atau banned. Kemudian berikutnya kita sudah dapatkan ini. Kita akan atur untuk button ini, kita akan berikan dia CSS. Jadi CSS untuk button. Kita tambah di dalam input ini, kita beri class name, kemudian kita isi btn, kemudian btn tanda primary. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat ke dalam browsernya. Di dalam browser, nah ini sudah berubah menjadi tambah. Sekarang yang satu ini kita akan ubah, kalau aktif dia adalah hijau, kalau dia banned berarti dia tombolnya menjadi merah. Satu ini akan kita ganti. Jadi contoh, nanti di dalam sini status ini saya akan banned yang kasir. Di kasir ini saya akan beri dia 0 dulu. Jadi nanti dia 0, kalau kita lihat di dalam sini ini statusnya 0. Nanti kalau dia 0, dia akan berubah menjadi button yang berwarna merah. Kita ke VS Code. Kita akan kecilkan dulu yang ini. Kemudian di dalam status ini, supaya gampang saya enter ke bawah, supaya jelas. Di dalam status ini kita akan melakukan pengujian menggunakan if. Kita kasih sama dengan 3 kali, apakah statusnya ini sama dengan 0 atau 1, misalnya sama dengan 1, kemudian jika sama dengan 1 maka kita akan kopikan input button primary ini. Kita Ctrl C, kemudian kita paste setelah tanda tanya, jadi sama dengannya ini kita lihat. Nah, biar jelas, file status sama dengan 1, maka kita akan paste dalam sini. Input class name btn primary ini kita akan ganti dengan btn sukses. Kemudian value-nya adalah kita akan ganti dengan aktif. Kemudian berikutnya jika ininya tidak, kita kasih dengan titik 2. Kemudian kita Ctrl V lagi. btn ininya kita akan ganti dengan danger. CSS-nya type-nya tetap submit. Ini value-nya kita akan ganti dengan banned. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat ke dalam browsernya. Di dalam sini ini kalau dia 1 dia aktif, kemudian kalau merah dia banned. Jadi kalau misalnya ini saya mau kasih yang cookie ini saya buat merah. Ini. Kemudian kita lihat lagi di dalam sini. Nah, ini sudah jadi banned. Di materi berikutnya nanti, di materi-materi selanjutnya kita nanti bisa merubah dari aktif ke banned, kemudian dari banned menjadi aktif lagi. Kita akan buat ini untuk nomor. Jadi nomor ini kita juga belum selesai, yang order kelewat. Jadi kita tambahkan untuk yang user admin. Kita kembali lagi ke dalam sini, kemudian kita buat sebuah variabel let no sama dengan 1. Kemudian di dalam sini kita akan buat no plus plus. Kita Ctrl S, kemudian kita cek lagi di dalam browser 1, 2, 3. Kemudian berikutnya yang order detail ini
belum selesai, jadi kita masuk ke detail lagi. Kita buat di bawahnya sini saja, let no sama dengan 1. Kemudian kolom dari ini kita belum ganti, yaitu no plus plus. Kita Ctrl S, kembali lagi ke browser. Ini sudah 1 2 3 4 5. Kemudian ini 1 2 3, ordernya sudah, kemudian pelanggan juga sudah. Itu saja materi untuk menampilkan user dari admin. Jadi di materi berikutnya kita juga akan tambah ini menggunakan modal. Kalau ini sudah semua, nanti baru kita akan lakukan proses aktif atau banned. Nah, nanti fungsinya kalau dia di ban maka dia tidak bisa login lagi. Kalau dia aktif dia yang bisa login, tapi kalau dia di banned dia tidak bisa login. Itu saja materi untuk kali ini, silakan dicoba. Kita akan ke materi berikutnya. Terima kasih.